Sebelum kita lanjutkan cerita novelnya, mohon untuk subscribe terlebih dahulu, agar saya lebih bersemangat mengupload lanjutan cerita novel ini. Terima kasih. Bab 655 Cari Mati. Di matanya, memberi sejumlah uang masih dianggap baik. Ini masih bisa ditolerir. Dia tidak ingin memperburuk keadaan saat ini, jika tidak, dia akan melakukan pekerjaan kotor seperti sebelumnya. Masih ingin uang. Saya takut hidup kalian yang akan hilang. Fendi Suang belum mendapat keputusan hingga hari ini. Itu bukan hal yang baik. Dia mulai mengutak-atik real estate lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat itu, industri sedang kacau. Jika tidak cukup kejam dan galak, tidak akan bisa menghasilkan uang. Meskipun lingkungan telah banyak berubah sekarang, paling-paling dia dapat beradaptasi sedikit, tetapi beberapa metode lama selalu yang terbaik untuk mencapai tujuan. Dering ling ling. Saat dia berpikir, telepon berdering, dan Fendi Suang langsung tertawa ketika dia melihat nomor itu. Sepertinya, paku terakhir telah dicabut. Dia menghubungkan telepon dan berkata dengan ringan, "Baik, kedua orang tua itu sudah setuju kan? Jika mereka berakal sehat, mereka pasti pergi ke panti jompo dengan membawa uang, tidak perlu menunda bisnis besar saya." Presiden Suang. Sesuatu telah terjadi. Di sisi lain telepon, terdengar suara. "Beberapa orang yang saya kirim dipukuli, mengatakan bahwa putra dua orang tua itu sudah kembali." Ekspresi Fendi Suang berubah. "Apa yang kamu katakan?" Lim Juhudi, yang dikatakan berada di lingkaran bawah tanah. Dia adalah orang yang kejam. Dia memukuli semua bawahan saya dan mengatakan bahwa dia ingin Tuan Suang menemuinya dalam waktu setengah jam, jika tidak, dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Setelah mendengar ini, Fendi Suang tertawa dengan nada menghina. Menyuruh dirinya menemuinya dalam setengah jam. Bahkan dewa tidak bisa menyelamatkan dirinya jika terlambat. Konyol sekali. Karakter kecil yang berada di lingkaran bawah tanah di luar. Dia kirsipa dirinya. Apakah dia pikir saya tidak pernah berada di lingkaran bawah tanah? Saat aku sudah main-main di lingkaran itu, anak bermarga Hudi itu mungkin belum lahir. Omong kosong. Fendi Suang marah, berteriak. "Sampah. Hal-hal sepele seperti ini, kamu harus menelponku. Terlalu memalukan, kamu hanya perlu memberi aku kesepakatan atas tanah itu." Tuan Suang. "Total. Jika kamu tidak bisa melakukannya, saya akan segera mencari penggantimu." Dengan sekejap, Fendi Suang menutup telepon. Dia belum pernah melihat badai besar, kapan dia pernah takut akan ancaman dari orang lain. Apalagi pion yang tidak dikenal ini, itu benar-benar menggelikan, bahkan Fendi Suangnya berani diancam. "Presiden Suang, Anda terlalu mendominasi. Saya sangat mengagumi Anda." Wanita itu mengguncang tubuhnya, menyebabkan riak di kolam kontak yang disengaja, yang membuat Fendi Suang sedikit tidak terkendali. Itu tidak berguna. Ketika aku masih muda, aku mematahkan kaki selusin orang setiap hari untuk orang seperti ini." Fendi Suang memeluk wanita itu. "Karena lembut itu tidak berhasil, maka lakukan dengan keras. Jika tidak, maka tidak bisa menghasilkan uang." Setelah selesai berbicara, dia berhenti memperhatikan hal-hal sepele seperti itu, dia tidak akan peduli sama sekali. Di sisi lain, pria dengan bekas luka di wajahnya, meletakkan telepon dan sedikit mengegang. "Jika bisnis ini gagal, Anda akan mati." Dia menoleh dan melihat ke beberapa orang yang terbaring di tanah dan dipatahkan oleh Brother Zen. "Berapa banyak dari mereka yang ada?" "Hanya 3 atau 4, jawab bawahan itu. "Sampah." Pria itu berkata dengan marah. "Hanya 3 atau 4 orang, sialan, kau takut seperti ini. Aku pikir 3 atau 400 orang. Dia bahkan membuat dirinya malu di depan Fendi Suang, dia tidak sabar untuk menamparkan orang-orang ini. Kakak Ado, mereka benar-benar menakutkan. Beberapa orang itu, jakun mereka tergelincir dan menggigil, terutama Grey Z, tidak terlihat marah tapi pandangan itu yang membuat jantung mereka hampir copot. Jika dalam bisnis ini, kamu ditakuti oleh 3 atau 4 orang, maka kamu itu kentut." Orang yang bercodet itu berteriak. "Masalah ini tidak bisa ditangani, jangan sampai malah jadi ribet nanti." Kakak Ado itu berdiri dan mendengus.
Ayo pergi dan bawa ekskavator. Bongkar saja rumahnya, lalu ganti rugi akan lebih mudah. Kita bilang itu tidak disengaja. Kita lihat apa yang bisa mereka lakukan. Jika ada yang menghalanginya, ya, saya akan mematahkan kaki mereka. Bab 656. Hancurkan lalu nego. Potong dulu dan mainkan nanti. Ketika rumah dirobohkan, bukankah tidak ada jalan lain? Mereka mau tak mau akan menerima ganti rugi. Kita beri sebanyak yang kita mau. Suka atau tidak suka mereka harus menerima. Berpura-pura menjadi bajingan, mereka adalah ahlinya, dan mereka tidak percaya bahwa dua orang tua itu tidak akan menyerah. Dengan satu perintah, dia segera membawa puluhan orang dan berjalan menuju rumah nomor 18. Beberapa orang yang kakinya terluka membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Tetapi mereka tahu bahwa jika mereka mengatakan sesuatu, pria dengan bekas luka di wajah itu mungkin akan membunuh mereka. Pada waktu itu, rumah 18. Grey Z mendengar penjelasan dari semuanya. Kami tidak mau rumah kami bongkar. Kami sudah di sini seumur hidup. Sekarang kita tiba-tiba disuruh pindah, lalu kemana kita bisa pergi? Uang sekecil itu tidak cukup untuk pergi ke panti jompo. Beberapa tetangga juga terlihat tidak berdaya. Jangankan bisa membeli rumah di kota, Anda bahkan tidak mampu membeli kamar mandi dengan uang segitu. Bahkan jika mereka bisa pergi, mereka tidak akan terbiasa tinggal di kota. Belum lagi konsumsi yang tinggi di kota dan kurangnya tetangga yang bisa saling berbicara. Kehidupan seperti itu bukan yang mereka inginkan. Jika kalian tidak ingin pergi, maka tidak ada yang bisa memaksa kalian pergi. Kata Grey Z langsung. Fendi Suang itu sangat kuat. Kudengar di lingkaran bawah tanah dia memiliki banyak teman. Seseorang khawatir. Kamu jangan menimbulkan masalah, cepat pergi dari sini. Itu benar, mereka tidak berani menyerang kami, tetapi untuk Anda orang luar. Grey Z tanpa ekspresi. Nomor 18 telah mati. Jika dia tidak bisa melindungi orang tua 18 dan yang lainis, maka dia akan benar-benar bersalah pada 18. Sebelum Grey Z dapat berbicara, tiba-tiba ada suara gemuruh besar di luar. Ketika beberapa tetangga mendengar suara tersebut, warna kulit mereka berubah drastis dan mereka bergegas keluar untuk melihat. Mereka melihat beberapa ekskavator berusaha merobohkan paksa rumah semua orang, dan mata mereka memerah. Berhenti, tapi ekskavator tidak berhenti sama sekali. Dorong aku. Sesuatu terjadi, aku bertanggung jawab. Pria yang bercodet itu berteriak dengan senyum lebar. Yang dia inginkan adalah merubuhkan dulu baru bicara harga. Ketika rumah-rumah ini hancur rata dengan tanah. Pilihan apalagi yang dimiliki penduduk desa sialan ini? Mereka mau tak mau akan mengambil uang itu dan keluar dari sini. Terus maju. Pria codet itu berteriak dan menatap Grey Z dan yang lainnya yang keluar dari rumah. Wajahnya penuh dengan provokasi. Ketika rumah-rumah ini dirobohkan, dia akan membersihkan Grey Z dan yang lainnya. Melihat ekskavator itu hendak lewat, mata Grey Z menjadi dingin. Zen, dia berteriak, dan Brother Zen dan yang lainnya, seperti serigala dengan gila, langsung menyerbu. Sangat cepat. Mereka bergegas ke ekskavator, langsung melompat ke atas, membuka pintu, dan merusak sirkuit. Boom! Ekskavator itu berhenti seketika. Hanya dalam 10 detik, Brother Zen dan yang lainnya menghentikan ketiga ekskavator, dan bahkan operator di atas langsung terlempar keluar dari ekskavator. Kamu mencari kematian. Pria bercodet berteriak dengan marah, jadi itu kalian. Orang yang memukuli anak buah saya. Dia masih berani merusak mesinnya. Dia meraung, dan puluhan orang di belakangnya semua bergegas, satu demi satu maju dengan ganas dan galak. Para tetangga di sekitar sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka tidak berani lewat. Kamu pergi. Orang ini tidak punya hati, bukan orang baik. Pergilah. Mereka tidak berani melakukan apapun kepada penduduk setempat kita dengan mudah. Tapi, Anda berasal dari kota asing, pergi cepat. Beberapa tetangga buru-buru menurunkan suara mereka dan membujuk Grey Z untuk pergi. Bahkan Yan Hudi merasa khawatir. Dia berjalan cepat ke Grey Z. Pergi.
Mereka bukan orang baik, mereka benar-benar ahli dalam hal itu, kita tidak bisa menghentikan mereka. Grey Z menggelengkan kepalanya. Dia menatap pria yang punya luka di wajah itu, wajahnya tenggelam. Kamu adalah Fendi Suang. Bukan, apakah kamu mengatakan kamu ingin melihat bos kami? Pria itu mencibir. Itu keberanian yang konyol. Kamu memenuhi syarat untuk bertemu bos kami. Siapa kamu? Dia menatap Grey Z begitu saja. Tidak peduli dari mana kamu berasal. Meski kamu adalah naga, dan menyuruhku seberangi harimau yang berbaring, aku tidak takut. Di sini aku punya keputusan terakhir. Petik 2. Bab 657 datang secara pribadi. Dengan lambaian tangannya, lusinan orang akan bergegas dengan tongkat mereka. Yan Hudi dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gugup, dia buru-buru berdiri di depan Grey Z, sama sekali tidak membiarkan teman putranya terluka atau bahkan terbunuh karena urusan keluarga mereka. Tapi Grey Z tidak khawatir sama sekali, dia bahkan tidak bergerak. Dia berkata, biarkan Fendi Suang datang untuk meminta maaf dalam waktu setengah jam. Sepertinya apa yang dia katakan tidak berguna. Patahkan kaki mereka. Grey Z tiba-tiba berkata, seolah-olah larangan memukul telah dicabut. Saudara Zen tidak bisa menahannya lagi. Dia dan beberapa serigala yang marah bergerak. Bang! Mereka sudah sangat marah, dan kematian nomor 18 membuat mereka seolah mati lemas dalam api. Dan mereka tidak menyangka saat mengirim nomor 18 pulang dan melihat orang tuanya diintimidasi. Siapa yang bisa menahan amarah? Kepalan tinju Zen dan yang lain mengamuk gila. Satu pukulan, satu tumbang. Klik. Jeritan itu menembus langit. Brother Zen dan yang lain meninju dan mematahkan kaki para gangster tanpa basa-basi. Tulang kaki patah, jenis rasa sakit yang seperti ini menyebabkan wajah mereka penuh kepanikan dan kesakitan. Dalam beberapa menit puluhan orang jatuh ke tanah. Yan Hudi dan yang lainnya tercengang. Dia tidak tahu bahwa teman putranya begitu luar biasa. Dalam waktu kurang dari 3 menit puluhan orang dipukuli ke tanah. Apakah putranya juga begitu kuat? Kamu. Pria yang bercodet itu, wajahnya berubah drastis dan dia tiba-tiba sadar mengapa anak buahnya yang kakinya patah itu mengatakan bahwa keluarga Lim Ju Hudi menakutkan. Apakah ini manusia? Kakinya gemetar dan tenggorokannya kering, tidak dapat berbicara. Lusinan orang, pada saat ini, semua jatuh ke tanah, melolong kesakitan, kaki semuanya patah. Cepuk. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata yang kejam lagi, dan dengan sebuah celepuk, dia berlutut. Wajahnya menjadi pucat dan banyak keringat mengalir dari dahinya. Setelah bertahun-tahun berada di lingkaran bawah tanah, dia tidak tahu ada orang seperti Brother Zen dan yang lainnya. Benar-benar kejam. Jika bukan karena mereka mengontrol intensitas serangan, lusinan orang saat ini pasti sudah mati. Aku salah. Pria yang ketakutan itu, suaranya bergetar. Kamu, maafkan aku, maafkan aku. Pop, Zen itu menamparkan pria yang bercodet itu beberapa kali. Wajahnya berlumuran darah. Menurutmu dengan meminta maaf akan selesai? Jika kami tidak ada di sini hari ini, maukah kamu berlutut? Orang-orang yang sama di lingkaran bawah tanah, saudara Zen lebih tahu banyak bagaimana sifat orang-orang itu. Jika mereka tidak ada di sana hari ini, Yan Hudi dan keluarganya pasti tidak akan bisa menahan mereka. Orang-orang ini akan merusak lebih dulu dan kemudian bernegosiasi. Memaksa mereka untuk setuju. Bahkan jika situasinya sulit, mereka akan membuat keputusan sendiri. Bahkan jika perlu mereka tidak akan membayar. Dan apa yang dapat dilakukan Yan Hudi? Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah, dan dia tidak sabar untuk mematahkan leher pria yang bercodet itu secara langsung. Dia sama sekali tidak sopan, mencengkeram kerah pria itu, dan menamparnya beberapa kali lagi, wajahnya hampir berubah bentuk. Mereka adalah orang tua dari 18, mereka adalah orang tua Zen. Beraninya kau membuli mereka, ini lebih serius daripada menggangguku. Zen memberikan tendangan ganas, menendang dada si codet, dengan sekali klik, membuat tulang dadanis langsung patah. Zen. Grey Z memanggilnya. Kakak Zen mengepalkan tangan di wajah si codet, membuatnya gemetar.
Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa kematian adalah hal yang menakutkan. Tampaknya bosmu tidak menghormati saya. Grey Z berkata, kalau begitu, beritahu saya alamatnya dan saya akan datang sendiri. Bab 658. Pria yang bercodet itu ketakutan, menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, dia tidak berani memberikannya. Orang-orang ini gila. Dengan kekuatan yang menakutkan seperti itu, tidak ada orang di sini yang bisa menghentikan mereka. Kamu, dia sangat ketakutan. Kamu tidak bisa mengganggu bosku, dia tahu orang Rose City. Ya, Grey Z meliriknya dan berkata dengan tenang. Saya dari Rose City. Saya ingin tahu, siapa yang dia kenal di Rose City, berani melakukan hal-hal ini di belakangku. Setelah itu, dia tidak berbicara omong kosong. Dan Brother Zen berjalan menuju si codet. Hanya menanyakan alamat, apakah itu sulit? Paman, tunggu aku di rumah. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Grey Z naik ke mobil dan langsung menuju ke kota kabupaten. Sementara itu, Fendi Suang sedang berbaring di atas sofa, wajahnya masih penuh pemikiran, dan wanita seksi di sampingnya memutar pinggangnya dan wajahnya menawan. Tuan Suang, saya akan membuatkan teh ginseng untuk Anda. Dia bangkit berjalan ke pintu, dan tiba-tiba pintu kantor dibuka dan dibanting. Itu langsung mengguncang tubuhnya. Ah! Fendi Suang terkejut, wajahnya berubah drastis. Dia memandang sekretarisnya yang jatuh ke tanah, dan langsung pingsan. Siapa kamu? Fendi Suang segera berdiri, wajahnya penuh amarah. Sangat berani, apakah kamu tahu siapa saya? Ini bukan tempat di mana kamu bisa membuat masalah. Grey Z masuk dan duduk di sofa tepat di depannya. Dan Brother Zen, mereka berjaga-jaga di pintu tidak mengizinkan siapapun masuk. Ya, Grey Z melirik Fendi Suang. Kamu adalah Fendi Suang, aku mencarimu. Mata Fendi Suang menyusut, dan mengingat-ingat siapa orang di depannya tetapi tidak ada yang bisa diingatnya. Dia belum pernah melihat Grey Z. Anak yang begitu muda berani datang dan membuat masalah. Di daerah ini, sepertinya dia belum pernah melihat orang yang begitu tak takut mati. Fendi Suang mendengus dan duduk. Pihak lain tahu namanya, jadi dia tahu bahwa dia pasti tidak berani mengganggu dirinya. Dia santai, menatap Grey Z dan mencibir. Selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang berani ke tempat saya seperti ini. Dan yang terakhir, Fendi Suang menambahkan, ini memang yang terakhir. Grey Z berkata, mulai hari ini dan seterusnya tidak ada yang akan datang untuk melihatmu lagi. Fendi Suang sangat meremehkan, dan tentu saja mengetahui apa yang dimaksud Grey Z. Dia mengeluarkan ponselnya dan segera memutar nomor. Di mana orang-orangmu? Datanglah padaku. Ada beberapa orang di sini yang tidak tahu apa itu kematian. Kemarilah, dan lempar mereka. Halo, halo, dia berteriak 2 kali. Terdengar bunyi bip. Grey Z masih duduk di sana dengan wajah tenang. Namun, wajah Fendi Suang sedikit berubah, dan dia sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Kamu siapa? Dia memandang Grey Z. Sepertinya kami tidak merayakan pesta liburan. Kami memang tidak merayakannya sebelumnya, tapi sekarang kami punya. Grey Z berkata, apakah resor itu proyekmu? Hati Fendi Suang tergerak. Apakah ini untuk bisnis? Ini milikku. Kenapa kau tertarik? Dia mendengus dingin. Maaf, aku tidak kekurangan pemegang saham. Aku sama sekali tidak tertarik. Grey Z terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Aku di sini untuk mencarimu, hanya satu hal proyek ini dibatalkan. Orang-orang di sana tidak mau pindah, tidak ingin menjual tanah, jadi jangan menyentuhnya. Tanda seru. Plak. Fendi Suang menamparkan meja dan langsung tertawa, seolah mendengar lelucon besar. Seorang anak bau yang datang ke tempatnya seperti ini dan ingin membatalkan proyek yang bisa menghasilkan beberapa ratus juta. Dia pikir dia siapa? Wah, kamu gila. Fendi Suang berteriak. Karena kamu tahu siapa aku. Kamu harus tahu bahwa Fendi Suang telah berbisnis ini selama bertahun-tahun. Dan bebek yang mulutnya tidak sopan tidak pernah kubiarkan untuk terbang. Biar saya beritahu Anda, saya akan membuat keputusan atas sebidang tanah itu.
Penduduk desa itu harus menjualnya. Meski mereka tidak mau menjualnya, mereka tetap harus menjualnya. Dia menatap Greyset, sedikit kesenangan melintas di wajahnya. Apa menurutmu ada seseorang di belakangmu, jadi kamu berani datang dan berpura-pura hebat di depanku? Sudah kubilang, ada langit di atas langit, ada banyak orang di luar dunia, dan orang di belakangku bukanlah orang yang bisa kamu provokasi. Benarkah? Greyset berkata. Kalau begitu telpon dia. Bab 659, namanya Greyset. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, hati Fendi Suang bergetar. Anak ini terlalu tenang. Latar belakang Fendi Suang, semua orang di lingkaran tahu. Apakah itu lingkaran atas atau lingkaran bawah tanah, dia ada banyak teman, terutama, dia mengenal seorang teman dari Rose City, yang telah menjadi pendukung terbesarnya. Bahkan para petinggi lokal sangat sopan padanya. Bocah, memangnya siapa kamu? Fendi Suang berteriak. Nama saya Greyset. Greyset menunjuk ke telepon di atas meja. Anda dapat menelponnya sekarang. Greyset, dia belum pernah dengar. Dari mana asalnya bocah sialan ini, berani begitu sombong. Fendi Suang mencibir dan mengangguk lagi dan lagi. Karena kamu sendiri yang mencari kematian, maka aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Akan kuberitahu kamu bagaimana apa rasa kematian itu. Dia mengangkat teleponnya dan segera memutar nomornya. Dia hanya melakukan panggilan telepon kepada tokoh-tokoh besar di komunitas lokal. Menurutnya, berurusan dengan bocah kemarin sore seperti Greyset, sama sekali tidak membutuhkan dukungan terbesarnya dari Rose City. Bip. Telepon terhubung, Fendi Suang memandang Greyset dan dengan sengaja berkata, apakah kamu sibuk? Seseorang yang tidak memiliki penglihatan, mengganggu aku, bantu aku menyelesaikannya, Jackie Roy. Bocah ini bernama Greyset. Tut, dia baru saja menyebut namanya tiba-tiba menutup telepon. Fendi Suang terkejut, mengira itu karena sinyalnya buruk, dan kemudian menelponnya lagi, dia langsung menutup telepon. Wajahnya sedikit berubah, dia menatap Greyset dan segera memutar nomor lain. Tampaknya mereka sudah lama mengenal Fendi Suang, tetapi mereka hanya menutup telepon tanpa menjawab. Baik, Fendi Suang terlihat agak jelek, dan diam-diam dia memarahi anjing-anjing ini. Mereka biasanya makan dari uangnya, bermain dengan miliknya, menghabiskan miliknya sendiri, dan menjawab telepon lebih cepat. Apa yang terjadi hari ini? Terus coba. Greyset masih tenang, duduk di sana. Anda tidak punya teman. Bukankah kau kenal orang Rose City? Fendi Suang menyipitkan matanya, tidak percaya itu, dan membuat lebih dari selusin panggilan. Tidak ada yang menjawab. Teman-teman yang dulu, satu persatu, menepuk dada mereka dan berkata bahwa mereka sedang mencari dirinya untuk sesuatu, dan sekarang mereka bahkan tidak menjawab panggilan telepon darinya. Wajahnya menjadi semakin jelek, dan dia samar-samar merasa ada yang tidak beres. Ini terlalu aneh. Apakah mereka semua sibuk? Sangat sibuk sehingga bahkan tidak menjawab teleponnya. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli seberapa sibuknya, apakah semuanya sibuk pada saat yang sama? Ini tidak mungkin. Dia menatap Greyset dan hatinya menjadi lebih terganggu. Orang di depannya adalah orang yang menyuruh dirinya untuk meminta maaf di depannya dalam waktu setengah jam. Apa latar belakangnya? Teruslah, Greyset berkata. Kamu dapat menemukan siapapun yang dapat kamu temukan, bahkan jika itu adalah anggota keluarga utara, kamu dapat memanggilnya selama dia berani datang ke hadapanku. Fendi Suang gemetar. Kamu, jangan terlalu sombong. Ini adalah area terlarang di selatan pesisir. Dia mengertakkan gigi dan dengan cepat menemukan nomor yang telah lama disembunyikan. Dia tidak pernah menggunakan bantuan ini dengan mudah. Itu adalah dukungan terbesarnya. Tapi sekarang, dia harus menggunakannya. Halo, telepon masuk. Fendi Suang sepertinya telah mendapat penyelamat hidup dan kepanikan di wajahnya menghilang seketika. Ini aku. Dia buru-buru berkata. Seseorang membuat masalah bagi saya, inilah saatnya bagi saya untuk meminta bantuan Anda. Siapa? Di sisi lain telepon, dia mengerang dan bertanya.
Seekor anjing tanpa penglihatan, dia berkata bahwa bahkan orang-orang di selatan pesisir dia tidak takut dan bahkan orang-orang dari keluarga utara tidak akan berani datang kepadanya. Fendi Suang menatap Grey Z, wajahnya penuh penghinaan. Aku mengatakan aku mengenalmu tapi dia tidak takut padamu. Siapa namanya? Di sisi lain ada jejak amarah. Fendi Suang merasa lebih puas. Dia menatap Grey Z, bahkan meski wajah Grey Z tenang, menurutnya itu hanya pura-pura. Ini orang Rose City, daerah terlarang Rose City. Tidak ada yang mau menyinggung keagungan tanah terlarang di Rose City. Bocah ini bernama Grey Z. Tepat setelah Fendi Suang selesai berbicara, tiba-tiba terdengar bunyi celepuk di ujung lain telepon, dan orang di sana tampaknya langsung berlutut. Bab 660. Sulit diselamatkan. Fendi Suang merasa kepalanya langsung kosong. Orang di ujung telepon berlutut. Dia tidak bisa mendengar suara gedebuk ketika lututnya menyentuh lantai. Dia bahkan bisa merasakan keterkejutan dan kengerian dari pihak lain ketika dia mendengar nama Grey Z dan bahkan sangat ketakutan. Fendi Suang merasa tenggorokannya kering dalam sekejap dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya bisa mendengarkan kepanikan dan terengah-engah dari telepon, seolah dia sedang menunggu kematian. Kamu, Fendi Suang memandang Grey Z, seluruh tubuhnya kaku, dan rasa takut tidak bisa lagi ditekan. Ini orang yang kamu kenal di Rose City. Grey Z berkata ke telepon. Baru kali ini aku mendengar ada orang yang begitu kuat di Rose City, apakah kamu akan membunuhku? Orang di ujung telepon menggigil, langsung membenturkan kepalanya. Aku salah, aku mohon Big Brother, maaf Brother, aku tidak melakukan apa-apa. Big Brother, maafkan aku. Wajah Fendi Suang benar-benar mati rasa. Kakak laki-laki. Orang besar yang dianggapnya terkenal di Rose City, sebut Grey Z Big Brother. Dia bahkan berlutut dan bersujud memohon ampun. Itu adalah hak Tuhan untuk memaafkanmu. Yang bisa aku lakukan hanyalah mengirimmu kepadanya. Setelah berbicara, Grey Z menatap langsung ke Fendi Suang. Ponsel Fendi Suang jatuh ke tanah dengan sekejap dan terbelah menjadi dua. Seluruh tubuhnya mati rasa. Dia ingin berdiri atau berlutut, tetapi saya bahkan tidak bisa bergerak. Sangat mengerikan. Mungkinkah orang di depannya adalah Raja Rose City? Apakah dia begitu bergengsi, sehingga dia berani mengancamnya? Dia juga mengatakan bahwa dirinya tahu orang-orang besar di selatan pesisir, dan seluruh lingkaran bawah tanah selatan pesisir ternyata berasal dari Grey Z ini. Fendi Suang merasa darah di tubuhnya telah membeku dan tidak bisa mengalir sama sekali. Dia merasa napasnya hampir tersendat dan dia hampir mati lemas. Ketakutan semacam itu menembus dari dalam tulangnya dan membuatnya hampir kehilangan jiwanya. Bagaimana dengan proyeknya? Grey Z bertanya. Tidak, aku tidak menginginkannya. Apakah kamu masih memaksa mereka untuk pindah? Tidak berani, aku tidak berani. Apakah kamu masih ingin menggertak yang lemah dan menakuti orang lain? Saya salah. Saya benar-benar salah. Maafkan saya. Tolong maafkan saya. Saya tidak akan berani lagi. Grey Z bangkit dan menatap Fendi Suang. Orang seperti itu, Grey Z tidak akan percaya apa yang dia katakan. Jika membiarkan mereka pergi hari ini, di masa depan akankah mereka melepaskan orang-orang yang tidak bersalah itu? Melepaskan orang-orang biasa dan orang-orang yang paling lemah. Mereka tidak akan. Sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk menggertak dan semena-mena pada yang lemah. Saya tidak percaya. Grey Z berkata langsung. Hal-hal buruk yang telah kamu lakukan sudah cukup untuk membuatmu mati ratusan kali. Sebelum kamu mati, hutang yang harus dilunasi akan dilunasi, dan inilah saatnya untuk meminta maaf. Fendi Suang tiba-tiba menjadi abu. Dengan cara ini, kamu akan mati lebih mudah. Grey Z selesai berbicara, lalu berbalik dan pergi. Dan Fendi Suang masih duduk di sofa tanpa ada darah di wajahnya. Dia menyesalinya. Dia menyesal setelah mengingat kembali hal-hal buruk yang telah dia lakukan dalam pikirannya. Bukan karena dia tidak memikirkan resikonya. Ini belum waktunya, tapi sekaranglah waktunya.
Para dewa juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Grey Z membawa saudara Zen dan mereka kembali ke rumah 18 dan banyak orang berkumpul di pintu. Terlepas dari orang-orang di lingkaran atas tanah atau lingkaran bawah tanah, semua orang menggigil ketakutan saat ini. Tidak ada yang mengira bahwa Raja Rose City akan benar-benar muncul di sini. Mereka tidak berani memasuki halaman rumah 18. Mereka hanya berdiri di depan pintu, dengan hati seolah tergantung di tenggorokan karena takut membuat kesalahan yang berakhir tidak baik. Grey Z sedikit mengernyit saat melihat mereka gemetar ketakutan. Bab 661. Donasi dari nomor 18. Kenapa kalian di sini? Itu akan membuat penduduk desa ini tidak nyaman, jadi kalian semua pergi. Kata Grey Z, orang-orang itu segera bubar. Di mana mereka berani membantah. Yan Hudi dan yang lainnya semua tercengang. Grey Z, orang ini terlalu kuat. Di dalam rumah ibu 18 keluar dan mendengar ribut-ribut itu, dia mengira ada yang tidak beres dan khawatir putranya akan menderita dan terluka. Grey Z segera menyapanya. Bu, hati-hati. Lim Ju, kamu baik-baik saja. Sepertinya aku mendengar banyak orang datang. Mereka tidak akan mengganggumu kan? Bu, jangan khawatir. Tidak ada yang berani menggangguku. Kata Grey Z. Dan tidak ada yang akan berani membuli kamu, dan membuli semua orang di sini. Mulai hari ini, semua orang bisa tinggal di sini dengan tenang. Selama kalian tidak mau pindah, tidak ada yang bisa memaksamu. Siapa yang berani merepotkan kalian tanpa alasan, temukan aku. Tetangga itu berdiri di sana, memuji satu persatu. Kerumunan itu bubar. Grey Z memanggil Juan Ander dan pemimpin Heru masing-masing dan meminta mereka untuk memeriksa secara menyeluruh seluruh selatan pesisir. Terlepas dari lingkaran di atas tanah atau lingkaran bawah tanah, dia tidak mengizinkan ada sesuatu yang busuk seperti Fendi Suang. Berani membawa Rose City dan melakukan hal-hal yang melukai dunia ini dilarang keras oleh Grey Z. Masih ada orang yang berani melakukan hal-hal kejam di luar mengatasnamakan Rose City. Grey Z sangat marah, Juan Ander dan pemimpin Heru sama-sama marah, mereka tidak ragu dan segera melakukan penyelidikan menyeluruh. Untuk sementara, badai melanda Rose City, dan siapapun yang bersembunyi atas nama Rose City, dan dimanapun pembusukan berkembang biak, semuanya tersapu. Metode inspeksi mereka tidak main-main. Ini bukan hanya sesuatu yang tidak diizinkan oleh Grey Z, tetapi juga sesuatu yang tidak diizinkan oleh seluruh orang selatan pesisir. Baik di kota Rose City, atau kabupaten dan desa lainnya. Grey Z tidak peduli tentang ini, dia tahu bahwa Juan dan pemimpin Heru akan menangani semuanya dengan baik. Mereka menemani Yan Hudi dan istrinya untuk makan enak, dan membuat keluarga tua itu bahagia. Setelah makan, Grey Z menemani ibu 18 berjemur di bawah sinar matahari di halaman. Mereka harus pergi dan tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu. Setidaknya selama ini, membahagiakan para lansia itu adalah yang terpenting. Kalau ada waktu, pulanglah lebih sering. Ayahmu tidak berkata apa-apa, tapi hatinya selalu peduli padamu, loh. Ibu ke-18 menepuk tangan Grey Z. Baiklah Bu. Saya akan kembali ketika saya punya waktu. Grey Z berjanji dengan sungguh-sungguh. Lain kali, saat saya kembali, saya akan membawa menantu perempuanmu. Benarkah? Ibu ke-18 tiba-tiba menjadi sangat bahagia, dan bahkan sedikit tidak sabar. Saya tidak sabar menunggu. Tapi saya akan menunggu. Grey Z dan yang lainnya pergi, Yan Hudi mengirim mereka ke pintu masuk desa, dengan rasa terima kasih di wajahnya. Grey Z mengeluarkan sejumlah uang yang besar pada Yan Hudi. Dia juga telah menyiapkan dana atas nama ke-18. Dana ini digunakan khusus untuk anak-anak di desa tersebut untuk bersekolah, sehingga mereka yang memiliki kondisi keluarga yang kurang mampu dapat memiliki kesempatan untuk bersekolah dan merubah nasib mereka sendiri. Orang-orang di seluruh desa kini berterima kasih kepada putranya. Dikatakan bahwa dia membesarkan anak yang baik. Mereka semua mengatakan bahwa Lim Ju Hudi adalah orang yang baik. Semua anak dalam keluarga harus bangga padanya dan menjadikannya sebagai teladan. Dia adalah pahlawan. Aku
Tidak tahu harus berkata apa, aku tahu, Linju pasti sangat bangga mengenalmu. Mata merah Yan Hudi. Aku percaya padanya, dia pasti tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk. Dia adalah orang yang dihormati, anakku pasti begitu. Putranya pasti seperti Grey Z dan yang lainnya berkata, dia pasti seorang pahlawan. Dia adalah pahlawan hebat yang dihormati dan dikagumi. Ya, dia dihormati. Aku janji. Grey Z mengangguk dan berkata dengan sangat serius.